Bagaimana caranya supaya orang yang belum tobat itu bisa untuk tobat? Wa gharaduna an nubayyina al-ilaja fi halli 'uqdatil israr wa nazkura ad-dawa fihi. Tujuan kami bahwa menerangkan obat cara pada melepaskan ikatan mengekali dosa itu, dan kami menyebutkan obat padanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah, musirrin, orang yang belum tobat atau tobat tapi dibatalkan lagi. Jadi dosa-dosa kita yang kita belum tobat daripada berdusta, belum tobat daripada gibah, itu ngarannya musirrin. Belum tobat daripada zina padahal pernah berzina, belum tobat daripada riba, belum tobat daripada sombong, belum tobat daripada riya, belum tobat daripada macam-macam dosa. Nah, ini yang kita bicarakan pada malam ini, bagaimana caranya supaya orang yang belum tobat itu bisa untuk tobat. Wa gharaduna an nubayyina al-ilaja fi halli 'uqdatil israr wa nazkura ad-dawa fihi. Tujuan kami bahwa menerangkan obat cara pada melepaskan ikatan mengekali dosa itu, dan kami menyebutkan obat padanya itu. Jadi mesti dicari, di muhasabah. Kelakuan kita mulai balik sampai sekarang kita muhasabah, mungkin ada dosa kita yang belum kita tobat kepada Allah. Dosa durhaka kepada orang tua, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa perempuan yang durhaka kepada suami, mungkin ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menipu orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Dosa menzalim orang, barangkali ada yang belum tobat kepada Allah. Nah, ini yang diusahakan supaya kembali, supaya tobat. Fa'lam anna shifa'at taubati la yahsulu illa bid-dawa. Ketahuilah bahwa kesembuhan tobat itu diumpamakan syifa, kesembuhan. Sedangkan mengakali dosa itu diumpamakan dengan penyakit. Orang yang mengakali dosa, orang yang belum tobat dari dosa, itu orang yang berpenyakit, penyakit rohani. Penyakit rohani ini dalam dunia memang belum terasa, tetapi begitu hendak mati, nah mulai terasa. Mati makin terasa lagi. Itu penyakit rohani. Jadi mengakali dosa diibaratkan penyakit, tobat diibaratkan kesembuhan. Wala yakifu 'alad dawa man la yakifu 'alad da. Dan tidak berhenti atas obat orang yang tidak berhenti atas penyakit. Orang yang kadang merasakan penyakit, dia kadang akan mencari obat. Orang yang kadang merasa punya penyakit, itu kadang akan mencari obat. Banyak orang-orang yang sudah begitu parah, periksa ke dokter, sudah penyakitnya sudah sampai sekian. Nah, demikian halnya pula dosa. Nah, apabila kita tahu penyakit, nah kita ada harapan untuk berubat. Bila kita tahu bahwa dosa itu adalah laksana penyakit, ada harapan kita untuk bertobat.
Nah, yang sulit ini orang yang kadang menganggap sakit dengan dosa. Nah, orang yang kadang menganggap sakit dengan maksiat, sehingga orang ini jauh daripada tobat kepada Allah, jauh daripada tobat kepada Allah, karena ia merasa kada dosa yang diperbuatnya, kada dirasakan sakitnya dosa itu. Izla makna liddawa illa munaqadatu asbabidda, karena tidak ada makna bagi obat melainkan melawani sebabnya penyakit itu. Nah, fungsi obat ini adalah melawan penyakit itu. Nah, tobat itu melawan dosa. Tobat melawan dosa. Fakullu da'in hasala min sababin fadawa'uhu hallu dhalika sabab wa raf'uhu wa ibtaluh. Maka tiap-tiap penyakit yang hasil dari satu sebab, maka obatnya adalah melepaskan yang demikian sebab, mengangkat dan membatalkannya sebab itu. Orang sakit kepala, sakit kepala itu pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa sakit kepala? Karena kada guring, bawa guring. Kenapa sakit kepala? Karena gigi sakit, obati giginya, otomatis ambil sakit kepalanya. Jadi penyakit itu hilang apabila diangkat, dibatalkan sebabnya penyakit tadi. Wala yubtalu syai' illa bijiddih, dan tidak bisa dibatalkan sesuatu melainkan dengan lalawanannya. Orang nang karena penyakit panas, tentu obatnya nang dingin-dingin. Orang nang karena penyakit kedinginan, tentu obatnya dipanasi. Nah, itu pasti berlawanan antara obat dan penyakit itu. Wala sababa lil israr illa al-ghaflatu wasyahwat. Tidak ada sebab bagi mengekali dosa melainkan kelalaian dan keinginan-keinginan. Kenapa orang ini sampai sekarang belum tobat? Padahal orang ini banyak melakukan dosa. Kenapa ini belum tobat? Sebabnya dua. Satu, karena dia lalai, dia lingah. Yang kedua, sebabnya dia banyak keinginan-keinginannya. Wala yudadul ghaflata illa al-ilm, dan tidak melawani akan kelalaian itu kecuali ilmu. Artinya orang yang mengekali dosa ini karena pertama ini lalai, dan lalai itu lalawanannya ilmu, mesti diberi pelajaran, diberi pencerahan. Hitam ini melanggar hukum Allah, ini akibatnya kaina ini. Nah, diberi pengetahuan. Dengan pengetahuan lalu sadar. Wala yudadu syahwata illa sabru ala qat'il asbabil muharrikah lisyahwat, dan tidak melawani akan keinginan itu kecuali bersabar atas memutuskan sebab-sebab yang menggerakkan bagi syahwat itu. Nah, untuk mengobati syahwatnya ini mesti sabar. Sabarnya apa? Memutus jalur syahwat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kalau hendak tobat kepada Allah mesti melalui dua hal. Satu, ilmu. Yang kedua, sabar. Sabar. Contohnya sabar macam apa? Kita misal dulu menyakiti orang, menampiling orang, atau melukai orang, itu kan tobatnya kita mesti menyerahkan diri. Nah, aku semalam menampiling ikam, nah sekarang aku minta halal lawan ikam, aku minta ridha, dan aku siap ditampiling. Nah, kan sabar maka tuh, sabar bana maka. Kalau kada sabar kada akan bisa. Ini masalah diri, masalah harta yang selama ini dicari dengan jalan riba. Dengan jalan riba, nukar sepeda motor, nukar mobil, nukar rumah, nukar kebun.
dapat dari riba. Begitu dapat ilmu, dapat pencerahan agama bahwa riba itu haram dan hasilnya kembangnya pun haram. Ini kalau kada sabar kada akan bisa. Kenapa? Rumah yang sekian bagus, yang sekian lama didiami mesti ditinggalkan. Mobil yang begitu hebat mesti ditinggalkan. Kendaraan yang bagus mesti ditinggalkan. Bila kada sabar, kada sanggup tobat. Nah, jadi tobat itu dua, ilmu dan sabar. Itu obatnya daripada mengakali dosa tadi. Wal ghaflatu ra'sul khataya, bermula lalai, lingah itu merupakan pokok segala kesalahan. Nah, kelalaian, kada menuntut ilmu, kada memendengari ceramah agama, kada membaca buku-buku agama. Nah, ini adalah sumber segala kesalahan di situ. Qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ulaika humul ghafilun la jarama annahum fil akhirah humul khasirun. Orang-orang yang lalai itu pasti mereka di akhirat orang-orang yang rugi. Fala dawa'a idzan lit-taubati illa ma'junun yu'janu min halawatil ilmi wa mararatis sabri. Maka ketika itu tidak ada obat untuk bertobat melainkan ramuan yang diramu daripada manisnya ilmu dan pahitnya kesabaran. Jadi ramuan ini disatukan, ilmu dengan sabar dimakan, diuntal itu. Nah, mau tobat. Komposisinya itu ilmu dan sabar. Bila dua itu mau makan, dua itu mau membiasakan, bisa tobat seseorang. Wa kama yujma'u sakanjabin baina halawatis sukari wa humudatil khamr wa yuqsadu bi kullin minhuma waradun akhar fil ilaj bi majmu'ihima fa yakma'ul asbabal muhayyijata lis-safra. Sebagaimana dihimpunkan sakanjabin antara manisnya gula dan masamnya cuka, dimaksud dengan tiap daripada keduanya tujuan yang lain pada pengobatan. Dengan kumpulan keduanya maka dia menghancurkan sebab-sebab yang menggerakkan bagi penyakit kuning. Ini orang ini misal dibanding dengan kesehatan jasmani, orang penyakit kuning. Nah, penyakit kuning ini obatnya namanya sakanjabin. Sakanjabin itu ramuan yang diramu, ada campuran di situ gula, ada campuran cuka nang masam ada. Nah, diobati orang penyakit kuning tadi bisa sembuh dengan obat itu. Fahal kaza yang bagi antab hama ilajal qalbi mimma bihi min maradil israr. Maka seperti demikianlah semestinya bahwa engkau paham obat hati daripada sesuatu yang dengannya itu daripada penyakit mengekali dosa tadi. Faizan li hadhihi dawa aslani, maka ketika itu obatnya mengekali dosa ini ada dua tadi kesimpulannya. Pertama, ahaduhuma al ilmu, wal akharu yang lain as-sabru, sabar. Nah, mengetahui nah penyakitku ini, dosaku ini, nah cara-cara tobatnya macam ini, cara mengembalikannya macam ini, cara minta halalnya macam ini, cara minta ampunnya kepada Allah macam ini, itu ilmu. Nah, kayaknya pelaksanaannya itu wal akhar as-sabru, kesabaran tadi. Kesabaran. Nah, jadi berhubung obatnya ini dua macam, kumpulan dari ilmu dan kesabaran, wala budda min bayanihima, dan tidak boleh tidak mesti dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan ilmu itu dan apa yang dimaksud dengan sabar itu. Yang dengan dua campuran tadi seseorang bisa berhenti daripada penyakit israr, mengekali dosa tadi.